Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Sobat Ruang Satu, insyaallah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua kenikmatan yang diberikan kepada kita semuanya, baik kenikmatan yang bersifat lahiriah, jasmaniyah, ataupun kenikmatan yang bersifat ruhaniyah atau batiniyah. Dan mari kita gunakan kenikmatan itu sesuai dengan kehendak Sang Pemberi nikmat, yaitu untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga senantiasa dilimpahkan untuk junjungan kita, panutan kita, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, para pengikut-pengikutnya, dan kepada seluruh umatnya hingga yaumil qiyamah, termasuk kita semuanya. Semoga menjadi umatnya yang kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Sobat Ruang Satu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang sudah pada pertengahan akhir di bulan Ramadan, dan sebentar lagi insya Allah kita akan memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ya, saat-saat yang sangat kita dambakan, yaitu bagaimana di akhir bulan Ramadan, di satu malam yang nanti ada kualitasnya itu lebih baik daripada 1000 bulan. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Jadi ada suatu saat, suatu malam di bulan Ramadan itu yang kualitasnya apabila digunakan untuk ibadah itu lebih baik, ya, lebih utama, lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya sungguh malam yang luar biasa. Apalagi pada malam itu para malaikat akan turun ke langit dunia untuk mangayubiakio datangnya, turunnya Lailatul Qadar yang sangat utama untuk kita sebagai umat Islam, terutama kita yang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Sobat Ruang Satu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu malam kemuliaan, ya, malam yang penuh dengan rahmat, malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yang tentu jangan sampai kita sebagai umat Islam bisa melewatkan itu. Jangan sampai terlewat dengan keutamaan malam 1000 bulan. Mengapa malam 1000 bulan? Ya karena ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah ketika menurunkan Al-Qur'an juga memilih Lailatul Qadar pada malam Lailatul Qadar, yaitu Al-Quran diturunkan secara totalitas, secara keseluruhan dari Lauh Mahfuz kepada langit dunia, yang kemudian diturunkan Al-Quran itu secara bertahap, ya, mulai tanggal 17 Ramadan ada 5 ayat di surat Al-Alaq, kemudian secara berangsur-angsur diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW selama kurang lebih 23 tahun, atau ada yang menghitung 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, dimulai dari Mekah sampai juga terakhir diturunkan di Madinah. Nah, Lailatul Qadar ini adalah malam 1000 bulan, atau bahkan lebih utama dari 1000 bulan. Oleh karena itu jangan kita lewatkan, ya, malam 1000 bulan ini, ya, agar kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Nah, kapan malam 1000 bulan? Yang jelas malam 1000 bulan itu ada pada bulan Ramadan. Ya, tetapi lebih spesifik, ya, dalam berbagai riwayat disebutkan bahwa malam 1000 bulan itu jatuh pada 10 hari terakhir, atau malam-malam pada 10 malam terakhir pada bulan Ramadan. Ada riwayat spesifik lagi, yaitu pada malam-malam ganjil, pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan.
Bahkan ada hadis yang secara spesifik lagi menyebutkan bahwa malam Lailatul Qadar jatuh pada malam 27 Ramadan. Tetapi tentu untuk amalnya sebagaimana Rasulullah lakukan, Rasulullah itu pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan beliau lebih giat di dalam ibadah, ya, beliau lebih sering hadir di masjid, ya, untuk beriktikaf, ya, sampai akhir Ramadan, ya, dimulai pada malam ke-21 sampai dengan akhir Ramadan. Oleh karena itu, sahabat Ruang Satu yang insya Allah dirahmati Allah SWT, mari kita gunakan, ya, kita sambut Lailatul Qadar, malam yang lebih utama dari 1000 bulan ini dengan berbagai kegiatan ibadah tentu yang akan dapat meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang bisa kita lakukan dalam rangka untuk menyambut datangnya Lailatul Qadar? Pertama tentu kita laksanakan qiyamul lail atau sholat malam, baik itu sholat tarawih ataupun sholat malam lainnya. Kemudian juga bisa melaksanakan berbagai amalan kebajikan seperti berzikir, bertadarus, atau mengkaji ilmu dan sebagainya. Itu bagian daripada untuk menghidupkan, untuk mendapatkan rahmat dari Lailatul Qadar. Rasulullah pernah bersabda, "Mangqoma Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang menghidupkan Lailatul Qadar dalam keadaan iman dan juga ikhlas, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan menghidupkan satu malam, dan kebetulan malam itu Lailatul Qadar, dengan iman dan ihsan, dengan ikhlas, maka dosa-dosa yang telah lampau akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, i'tikaf, ya. I'tikaf itu diam di masjid dalam rangka untuk beribadah. Jadi kita datang ke masjid, ya, setelah selesai sholat isya, ya, kalau ini mungkin setelah sholat tarawih, kemudian kita berdiam di masjid dengan niat untuk ibadah, ya, apalagi pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Ya, tujuannya apa? Agar kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar tentu tidak akan kita dapatkan dengan hanya tidur-tiduran, apalagi hanya dengan kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat. Tentu kita hadir di masjid untuk menyambut datangnya Lailatul Qadar dengan ibadah. Ibadahnya tadi bisa sholat malam, bisa berzikir, bisa bertadarus, baca Quran, dan sebagainya. Rasulullah pada 10 malam terakhir pada bulan Ramadan, beliau juga beriktikaf di masjid dan beliau bersabda, "Carilah Lailatul Qadar pada malam ganjil dari 10 malam terakhir pada bulan Ramadan." Kemudian yang ketiga, apa yang kita lakukan dalam rangka untuk menyongsong datangnya Lailatul Qadar, yaitu berdoa. Berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala apa saja kebutuhan kita, ya, yang baik-baik, ya, yang mubah, kita mohonkan kepada Allah, ya, mohon kesuksesan dunia akhirat, mohon keselamatan dunia akhirat, mohon kesehatan, mohon keselamatan dan sebagainya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam-malam bulan Ramadan, khususnya di 10 malam terakhir dan khususnya lagi di malam-malam ganjil di 10 terakhir di bulan Ramadan. Dalam suatu riwayat disebutkan, Ana Aisyata qalat qultu ya Rasulullah ara'aita in alimtu ayyu lailatul qadri ma aqulu fiha. Aisyah itu bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, jika saja saya itu bertemu dengan Lailatul Qadar, apa doa yang harus saya panjatkan? Apa doa yang harus saya ucapkan?" Kemudian Rasul menjawab, "Qala quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Yaitu panjatkan doa, Allahumma innaka afuwun, wahai Allah, Engkau adalah maha pemberi maaf. Engkau suka memberi maaf. Oleh karena itu maafkanlah dosa dan kesalahan saya.
Di antara doa yang bisa kita baca adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Wahai Allah, Engkau Maha Pemaaf. Engkau suka memberi maaf. Oleh karena itu, maafkanlah dosa-dosa dan kesalahan kita, kesalahan kami. Sobat Ruang Satu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, bersungguh-sungguh dalam ibadah. Ya, seperti Rasulullah diriwayatkan dari Aisyah, qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhiri ma la yajtahidu fi ghairihi. Rasulullah itu di 10 terakhir bulan Ramadan melakukan hal yang tidak beliau lakukan pada hari-hari lainnya. Jadi berusaha keras ya untuk beribadah seoptimal mungkin, semaksimal mungkin pada 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan. Ya, kita berusaha juga, sahabat Ruang 21 yang dirahmati Allah, mari kita berupaya semaksimal mungkin di 10 malam terakhir nanti di bulan Ramadan kita lebihkan ibadah kita dengan datang ke masjid, ya, kemudian melakukan ibadah sholat malam, berzikir, bertadarus dan sebagainya agar kita bisa menjumpai Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Selanjutnya, sobat Ruang Satu yang dirahmati Allah, kita juga dianjurkan ya untuk mengajak anggota keluarga kita untuk menyongsong menyambut datangnya Lailatul Qadar. Seperti diceritakan dari Aisyah, an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru ahya al-lail wa yaqadu ahlahu wa shaddal minsar. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah ketika masuki 10 terakhir bulan Ramadan, beliau menghidupkan malam itu, membangunkan keluarganya dan mengencangkan ikat pinggangnya. Artinya apa? Artinya bersungguh-sungguh di dalam beribadah ya. Supaya apa? Supaya dapat menjumpai Lailatul Qadar. Selanjutnya, sahabat Ruang Satu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat Isya dan sholat subuh berjamaah. Menurut Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, hadir untuk sholat Isya dan subuh berjamaah pada Lailatul Qadar, maka dia sudah disebut mendapatkan Lailatul Qadar. Ya minimal di 10 malam terakhir bulan Ramadan kita jangan ketinggalan sholat fardu berjamaah, sholat Isya berjamaah dan sholat subuh dengan berjamaah. Jadi bukan hanya asal sholat subuh, tapi kita upayakan minimalnya kita bisa hadir ke masjid untuk mengikuti jamaah sholat Isya dan nanti pada waktunya sholat subuh berjamaah juga. Itu minimalnya. Itu pun insya Allah ya sudah termasuk mendapatkan dari keutamaan Lailatul Qadar. Ya, meskipun tentu yang terbaik tadi bisa lebih dari itu ya, kita beriktikaf di masjid setelah sholat Isya berjamaah untuk beberapa waktu atau bahkan semalam suntuk dengan bersungguh-sungguh dalam beribadah agar kita mendapatkan keutamaan dari Lailatul Qadar. Sobat Ruang Satu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu beberapa keutamaan Lailatul Qadar dan apa yang harus kita lakukan dalam rangka menyambut Lailatul Qadar. Karena apa? Ini peristiwa yang luar biasa yang hanya datang setahun sekali. Itu pun hanya ada pada bulan Ramadan. Hanya 1 malam dalam setahun. Oleh karena itu kita harus berupaya sekuat tenaga agar bisa menyambut hadirnya Lailatul Qadar, tentu dengan menjalankan persiapan-persiapan ya, terutama di bulan Ramadan. Kemudian di 10 malam terakhir kita lebih giatkan lagi ibadah kita, sholat tarawih kita, dilanjutkan sholat witir dan masih ditambah iktikaf dengan berdiam diri di dalam masjid untuk melakukan berbagai macam ibadah. Ya, ibadah tidak harus berupa ritual tetapi juga bisa berupa
pengkajian ilmu agama, bisa juga bertadarus dan sebagainya, atau kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, atau kita berbanyak sedekah yang insya Allah juga akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan Lailatul Qadar. Dan kapan, sekali lagi ya, itu yang jelas hadirnya Lailatul Qadar pada bulan Ramadan, itu yang pasti. Sehingga sejak awal kita harus mempersiapkan dengan puasa kita, dengan tarawih kita, dan setelah mencapai puncaknya pada 10 malam terakhir, ya kita tingkatkan lagi, wabil khusus pada malam-malam ganjil. Tetapi Rasulullah, beliau tidak hanya malam-malam ganjil, beliau lebih menguatkan lagi pada 10 malam terakhir. Tetapi kata Rasulullah, carilah ya Lailatul Qadar itu pada malam ganjil di 10 malam yang terakhir. Dan wabil khusus lagi, ya, tingkatkan lagi pada malam 27 Ramadan. Sahabat Ruang Satu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu keistimewaan Lailatul Qadar dan apa yang harus kita lakukan. Ya, kalau kemarin kita bersama-sama sudah memperingati nuzulul Quran, ya, dan nuzul Quran, kitab suci yang mulia, diturunkannya oleh Allah, juga dipilihkan waktunya bersamaan dengan Lailatul Qadar. Artinya apa? Artinya memang Lailatul Qadar betul-betul malam yang mulia, dan Al-Quran, kitab yang mulia juga oleh Allah dipilihkan, diturunkan pada Lailatul Qadar, yaitu pada satu malam yang kemuliaannya itu melebihi dari ibadah 1000 bulan. Ya, itu yang diturunkan adalah secara utuh, ya, Al-Quranul Karim, kemudian diturunkan kepada Rasulullah pada malam 17 Ramadan dan berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari di Mekah dan Madinah sebagai hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia agar bisa menggapai keselamatan, kebahagiaan, kesejahteraan hidup di dunia sampai di akhirat. Jadi kalau ada yang bertanya, kenapa Al-Quran diturunkan pada Lailatul Qadar, itu pada malam-malam ganjil 10 hari terakhir pada bulan Ramadan, kok diperingati nuzul Quran itu pada 17 Ramadan. Jadi yang diturunkan pada Lailatul Qadar adalah Al-Quran secara keseluruhan. Ya, belum diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW itu pada Lailatul Qadar. Tetapi diturunkan secara berangsur-angsur dimulai tanggal 17 Ramadan, yaitu 5 ayat pertama surat Alaq. Sehingga yang kita peringati nuzul Quran adalah diturunkannya awal Al-Quran kepada Rasulullah, diwahyukan kepada Rasulullah SAW sampai nanti berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun, dan itu adalah sebagai hudan petunjuk jalan hidup bagi kita semuanya agar memperoleh keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Demikian yang dapat kami sampaikan, sahabat Ruang Satu rahimakumullah. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan sekali lagi mari kita raih Lailatul Qadar, kita sambut Lailatul Qadar untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan derajat orang yang bertakwa. Sebagaimana tujuan puasa adalah la'allakum tattaqun, selesai Ramadan kita menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah menjadi manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.